Berdoa dulu. Salah satu pimpin berdoa. Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sudah terdengar. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Materi kita minggu lalu sudah masuk ke perpaduan gerak, ya. Perpaduan gerak. Nah, jadi perlu saya ingat kembali, yang perpaduan gerak ini ada dua, ya. Perpaduan gerak, ya. Jadi perpaduan gerak nanti ada dua, ada GLB dengan GLB, kemudian GLBB dengan GLB. Yang pertama yang sudah kita bahas itu adalah GLB dan GLB, ya. GLB dan GLB berarti nanti hasilnya berupa gerak GLB juga, ya. GLB dengan GLB hasilnya GLB, gitu ya. Jadi ini nanti GLB dan GLB. Kemudian yang kedua nanti adalah GLB dengan GLBB, gitu ya. Yang ini sudah saya beri contoh ya. Sudah saya beri contoh yang orang menyeberang sungai, gitu ya. Orang menyeberang sungai. Nah, kemudian yang hari ini kita akan bahas ke ini. GLB dan GLBB. Nah, ini ya. GLB dan GLBB. Jadi antara GLB dan GLBB, ini nanti hasilnya adalah gerak parabola. Gerak parabola. Jadi hasil antara GLB dan GLBB itu adalah gerak parabola. Nah, GLB-nya yang mana? Untuk GLB-nya sumbu X atau sumbu mendatar, gitu ya. Ini horizontal. Kemudian GLBB ini nanti adalah pada sumbu Y atau pada arah vertikal. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalkan saya melempar bola, kita misalkan naik mobil, gitu ya. Naik mobil, semula kan saya ada di sini, gitu ya. Kemudian saya melempar bola ke atas. Pas di mobil nanti bolanya ketinggalan apa enggak? Atau jatuh ke tangan lagi? Jatuh ke tangan lagi, ya kan? Jadi kalau misalkan naik mobil gitu, kemudian melempar bola ke atas, ya, maka nanti ini akan, misalkan mobilnya bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon, konstan gitu ya. Kemudian ini dilempar ke atas. Kan ketika saya melempar di sini loh, karena mobilnya terus bergerak. Nah ini, ya. Jadi lintasannya dari sini tadi, bentuknya apa? Nah, gini kan, lengkung gitu. Kemudian disebut sebagai gerak parabola. Jadi satu benda ini mengalami dua gerakan, gerak horizontal GLB, gerak vertikalnya GLBB, sehingga nanti menghasilkan yang namanya gerak parabola, gitu ya. Atau ada buku yang menyebutnya gerak peluru. Nah, kenapa kok disebut sebagai gerak peluru? Ya karena gerakannya itu mirip dengan peluru yang ditembakkan, meriam yang ditembakkan, gitu ya. Peluru dari meriam. Jadi nanti lintasannya itu berupa garis lengkung bentuk parabola, gitu ya. Jadi itu adalah gerak parabola. Nah, maka nanti untuk gerak parabola ini, karena GLB berarti rumusan pada sumbu X nanti hanya ada satu. Jadi nanti ada X atau SX, ya. X atau SX boleh.
Sx sama dengan V0x kalikan T. Nah ini ya. Rumusnya hanya ada satu ini untuk yang pada sumbu X. Sedangkan nanti untuk yang sumbu Y, karena GLB berarti ada 3. Gitu ya. Nah ini saya gambarkan contoh lintasan ya. Jadi misalkan ini tanah gitu. Kemudian ada kalian menembakkan bola atau menendang bola, bolanya ditendang sehingga ini memiliki kecepatan awal V0, gitu ya. Kecepatan awalnya di situ. Dan ini bentuk sudut, namanya nanti ini sudut elevasi. Dari arah horizontal ini bentuk sudut ini. Misalkan sini ya. Ini saya taruh agak ke sini aja nggak apa. Nah ini sudut elevasinya alfa, gitu. Maka nanti kecepatannya itu diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti kita kerjanya pada sumbu X, ini namanya V0X, gitu ya. V0X. V0X, kemudian yang ke atas, berarti nanti ini adalah V0Y. Nah ini ya. Itu. Nah kalau misalkan ini V0, ya, maka nanti komponen pada arah sumbu X itu V0X-nya itu nilainya sama dengan apa? Menguraikan vektor yang lalu itu. V0X sama dengan V0 pakai cos apa sin? Dekat dengan sudut. Dekat berarti cos ya. Kalau dekat berarti ini pakai cos alfa. Ini ya, dekat pakai cos. Kemudian kalau V0Y, jadi ini nanti ada kecepatannya. V0Y, atau ini bisa nilainya aja ya. V0Y sama dengan V0 sin alfa. Ya. Jadi V0 sin alfa. Nah, kemudian bola ini nanti akan bergerak ke sana. Nah, sampai kemudian jatuh di sini. Ini, kemudian pernah berada di sini, proses naik, dia juga pernah di puncak, kemudian ada di sini. Jadi misalkan ini titik A, ini sini titik B, ini C atau puncak, kemudian ini D, ini E, gitu ya. Nah, maka di setiap lintasan atau di setiap posisi, benda itu akan memiliki kecepatan. Nah, ini nanti ada V, B, X, kemudian ini ada V, B, Y, ya, V, B, X, V, B, Y. Kemudian kalau di puncak, berarti kan di puncak sini ya, di puncak ini hanya ada V, C, X, V, Y-nya berapa? Kalau di puncak, ini naik lagi apa enggak? Di puncak tidak akan naik lagi, maka 0. Di VCY-nya 0. VCY sama dengan 0. Ya, namanya puncak. Kalau puncak berarti itu 0. Kemudian ketika di titik D ini ada VDX dan ini ada VDY. Jadi sudah proses turun. Maka kecepatan pada arah vertikalnya jadi ke bawah. Ya. Dan ketika di sini, ini ada, ini seharusnya panjangnya sama dengan itu ya. VEX, kemudian di sini ada VEY. Nah ini, jadi ini adalah gerak parabola. Gerak parabola. Nah pada sumbu X tadi gerakannya kan GLB, ya. Kalau GLB berarti nilai kecepatannya berubah atau tetap? Ayo, kalau GLB nilai kecepatannya berubah atau tetap? Tetap. Berarti VC V0X kemudian VBX sama atau tidak? Kecepatan tetap berarti nilainya sama apa tidak? Sama. Jadi semua pada semua titik itu A, B, C, D, E, maka nilai kecepatan pada arah sumbu X-nya itu
sama, ya. Semua nilainya sama. Karena pada arah sumbu X, gerakannya adalah GLB. Nah, kalau GLB berarti semua kecepatan pada arah sumbu X itu sama. Ya. Kemudian kalau misalkan saya tanyakan kecepatan benda pada puncak adalah 0. Benar atau salah? Kecepatan benda di puncak 0. Kecepatan benda di puncak nilainya 0. Kira-kira benar atau salah? Furqan? Betul atau salah? Figur? Jawabannya benar atau salah? Ayo, kira-kira. Salah. Kenapa salah? Karena di puncak masih ada kecepatan pada arah horizontal. Yang 0 itu adalah kecepatan pada arah vertikalnya di puncak, gitu ya. Jadi di puncak itu yang 0 adalah kecepatan pada arah vertikal. Sedangkan kecepatan pada arah horizontalnya itu adalah tetap sama semuanya, gitu ya. Masih ada di pada puncak pun masih ada kecepatan. Nah, kemudian jadi untuk yang sumbu Y ini nanti karena ini GLBB rumusnya ada 3 gitu ya. Yang pertama ada PT sama Y ya, final Y, atau kita masukkan nilainya saja nggak apa-apa, tanpa vektor boleh, pakai vektor juga boleh, misalkan ini vektor gitu ya, plus G T. Loh, kenapa pakai G? Karena gerakannya vertikal. Kalau vertikal berarti ada percepatan atau perlambatan menggunakan G. Kemudian ada H, ketinggian. Ketinggian itu adalah selalu diukur dari tanah. Jadi nanti ada V0Y kalikan T plus setengah GT kuadrat. Kemudian yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G dot H. Jadi itu adalah persamaan pada gerak parabola untuk arah sumbu Y-nya, ya. Pada arah sumbu Y-nya berarti nanti di situ ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan. Nah, untuk V0Y nanti nilainya diganti dengan V0 sin alfa, ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan, mudah-mudahan nanti bisa diakses untuk simulasinya. Ini akan saya tunjukkan contoh simulasi gitu ya. Jadi itu adalah gerak parabola. Kemudian nanti untuk ini di bagian ini ada VB, kemudian ada VD. Nah, pada titik yang sejajar itu nanti ini ya, pada titik sejajar kecepatannya besarnya sama, tapi arahnya berlawanan, gitu ya, arahnya yang beda. Ini kan VY-nya ke atas, kali ini VY-nya ke bawah, besarnya sama, ya. Jadi nanti ada beberapa catatan, ya. Ini catatan penting terkait dengan gerak parabola. Yang pertama di puncak kecepatan pada arah Y-nya sama dengan 0. Ini ya, pas di puncak. Tapi untuk Vx tidak sama dengan 0, tapi sama dengan V0 ini. Karena GLB, ya. Maka di mana-mana nilai Vx-nya tetap. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah untuk awal dan akhir sejajar, ya, maka waktu untuk naik dan waktu untuk turun itu adalah sama, ya. Awal dan akhir untuk ini ya, untuk posisi awal
dan akhir sejajar, maksudnya A dan E gitu ya. Misalnya A sejajar dengan E, maka waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Jadi misalkan dari A ke C 5 detik, maka dari C ke E juga 5 detik. Gitu ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah kecepatan arah horizontal di semua titik nilainya sama. Jadi V0x di A, VBx, VCx, VDx, VEx itu semua nilainya sama, yaitu V0 kalikan cos alfa. Nah, itu yang perlu diketahui gitu ya. Di puncak, kemudian kecepatan sudah, kecepatan naik dan turunnya sama, kemudian kecepatan arah horizontal di semua titik nilainya sama. Oke. Jadi, sementara itu silahkan bisa dicatat dulu. Saya bisa siapkan absensinya. Nanti selanjutnya akan saya tunjukkan, coba saya akses ke FET simulasi ya. Nanti untuk kita coba simulasi. Tidak aktif HDMI-nya. Nah ini berarti ini, yang di kelas sementara coba gabung ke Google Meet ya, biar nanti kelihatan. Proyektornya tidak mau masalahnya. Ini yang dari rumah, silahkan menyaksikan ini ya. Linknya ada di grup, gitu ya, deskripsi grup. Nah, kita akan melihat nah ini, sudah kelihatan. Jadi yang dari kelas silahkan juga ikut dulu. Kita akan simulasi ya, gerak parabola. Dari rumah terlihat ya itu presentasi saya, simulasinya. Nah kalian nanti bisa mencoba simulasi-simulasi di FET Colorado. Jadi itu produk dari Universitas Colorado, Amerika. Gak apa-apa, kita pakai ya. Nah jadi di situ tampak bahwa sekarang intro dulu, ya. Nanti gerak parabola itu biasa juga disebut sebagai ini gerak peluru, projectile motion, gitu ya. Karena nanti seperti proyektil, gitu ya. Ini tingginya kita buat 0. Nah, jadi kenapa kok disebut sebagai projectile motion? Karena seperti ini, seperti tembakan meriam. Nah, itu lintasannya, ya. Lintasannya berbentuk parabola. Sayang sekali yang proyektornya kok tidak mau. Sulit. Kabelnya ini kelihatannya ya. Kok enggak ini tidak mau deteksi. Tapi itu ya, bisa melihat ya dari HP. Oke, jadi kita lihat ini saja. Proyektornya tidak bisa muncul. Jadi sementara pakai yang ada di HP ini. Nah, jadi ini adalah gerak parabola gitu ya. Gerak parabola.
Jadi sekarang nanti silahkan diamati coba. Ada hal-hal yang nanti bisa perlu dicatat. Kalau kalian nanti misalkan terjun ke militer gitu ya, bagi TNI dan sebagainya, maka ini perlu ya untuk mengetahui. Jadi misalkan nanti ini ada kecepatan awal, ini setting kecepatan awalnya misalkan 20 meter per sekon gitu ya. Nah, ini sudutnya 0. Sudut 0. Kemudian ditembakkan. Seperti itu lintasannya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudutnya nanti ditambahkan lagi, saya tambahkan misalkan 20 gitu ya, tembakan. Seberapa jauhnya gitu ya. Ini saya reset dulu aja. Saya kembalikan ke sini. Tembakan 0 gitu ya, 0. Ini jaraknya sekian itu. Kemudian sudutnya ditambah 20 gitu ya. Ini sudut yang 20, kemudian 30. Itu 30 ya. Kemudian ada lagi 45. Seperti itu jauhnya gitu ya. Sekarang kalau di atasnya 45. Misalkan 50 gitu. Jauh mana antara 45 dengan 50? 45. Itulah alasan kenapa ketika kalian olahraga tolak peluru, lempar lembing, itu sudutnya disuruh 45 derajat. Karena 45 derajat nanti akan memperoleh jarak terjauh, mendatar paling jauh. Itulah sudut dengan jarak mendatar paling jauh. Makanya ketika olahraga tolak peluru, lempar lembing, itu sudutnya 45 derajat. Gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Jadi pembahasan di fisikanya seperti ini. Kalau olahraga, pokoknya pakai ini biar nanti jaraknya paling jauh. Ya. Nanti kita akan menghitung, kenapa kok bisa jaraknya 45 itu paling jauh. Nah sekarang perhatikan, tadi kan ada sudut 30 ya. Sekarang kalau 60, perhatikan yang 60. Yang 60 ini, kalau ditembakkan, oh ini saya reset ya, saya reset dulu aja. Sekarang saya reset, ini saya sudut 30. 30 saya tembakkan. Kelihatan ya? Itu 30 saya tembakkan, kemudian saya tembakkan lagi 60. 60. Nah, itu. Oh, ini ya. Ini karena tidak pas 0. Jadi saya pas 0 kan. Dipaskan 0 ini ketinggiannya. Nah, 0 ini ya. 30 sekarang ya. Saya buat 30. 30 tembakkan. Jaraknya sekian itu. Sekarang 60. 60 jika ditembakkan. Nah, bagaimana jarak mendatarnya? Mendatarnya bagaimana? 60 dan 30. Julia, jarak mendatarnya bagaimana itu? Ayo, apa sing kok delok kuwi? Nah, saya ulangi lagi, perhatikan itu ya. Ini ketinggiannya 0, dari 0 gitu ya. Oke. Sudutnya, sudut elevasinya 30 sekarang. Tembakkan 30. Ketemu sekian itu. Kemudian sudutnya sekarang 60. Nah, itu. Jarak mendatarnya bagaimana? Sama atau beda? Maksud beda itu? Jarak mendatarnya sama. Tapi jarak tinggi vertikalnya beda. Jadi untuk sudut 60 tambah 30 berapa? Nah, jadi nanti kalau menemukan sudut yang totalnya ditambahkan 90, maka jarak mendatarnya itu sama.
dengan syarat itu tadi ketinggian penembakannya 0 gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah ini, jadi pada saat posisi yang sejajar ini dengan posisi awal, maka jarak mendatarnya sama. Untuk sudut yang jika ditambahkan itu 90. Sekarang kita coba ya. Kita coba yang misalkan 70. 70 tembakan sangat tinggi, tapi mendatarnya pendek gitu ya. 70 biar 90, hasilnya berapa? Oh 20, tapi ini tidak bisa untuk 20 ya. Sekarang 25, 25 berarti 85. Sekarang kita coba yang 85. 25 sama 65 ya. 65, coba 65. Kita tembakkan yang 65. Nah itu 65. Saya nolkan lagi aja. Lintasnya terlalu banyak. Sekarang 65 ya, atau 25 dulu. 25 kita tembakkan. Nah, gitu kan. Posisinya harus sini. Kemudian 65. Tembakkan lagi. Nah, jarak mendatarnya sama. Jadi untuk sudut, jika dua sudut itu dijumlahkan hasilnya 90, maka jarak mendatarnya sama. Nah, kalau menembakkan ini, jangan sampai sudutnya 90 derajat. Apalagi misalkan nanti harus menembakkan senjata seperti ini ya. 90 derajat berarti ya tinggi, tapi kembali mengenai dirinya sendiri, gitu kan. Ya, jadi jarak mendatarnya tidak boleh. Jangan sampai nanti tolak peluru dilempar ke atas. Ya. Nah, itu nggak boleh. Makanya tolak peluru itu suruh sudutnya 45 derajat. Kenapa 45 derajat? Karena itu adalah sudut dengan lemparan mendatarnya paling jauh. Jadi di bawahnya 45 nanti juga akan semakin pendek. Ini 40. Nah, ini ya. Kalau misalkan 50. Nah, dia juga semakin tinggi tapi semakin pendek mendatar horizontalnya, gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa dalam olahraga, tolak peluru, lempar lembing itu menggunakan sudut 45 derajat. Nah, kemudian ini adalah kondisi ketika dari ketinggian tertentu nanti ditembakkan secara horizontal seperti ini. Makanya nanti juga gerak peluru juga gitu ya, ditembakkan seperti ini, maka lintasannya bentuknya seperti itu. Gitu ya. Bentuk lintasannya seperti kalau di gambar itu posisi dari C sampai ke E. Gitu ya. Nah, baik, jadi ini adalah simulasi tentang gerak parabola. Nah, yang dari kelas bisa meninggalkan Google Meet, tapi yang di rumah masih ikut ya, silakan. Sekarang kita kembali ke papan. Kembali ke papan lagi ya. Kembali ke papan tulis. Oke, sekarang kembali ke papan tulis. Nah, ini saya hapus dulu ya. Sekarang untuk gerak parabola, kita akan coba mencari ketinggian maksimumnya, gitu ya. Dari benda yang bergerak menggunakan gerak parabola. Jadi mencari tinggi maksimum yang bisa dicapai. Nah, untuk tinggi maksimum, berarti kan kita meninjaunya pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y, tadi kan gerakannya adalah GLBB, gitu ya. Karena GLBB, maka nanti kita pakai ini. PT Y kuadrat sama dengan P0 Y kuadrat plus atau min. Kayak proses naik. Jadi plus G 2GH, gini ya. Oke, jadi nanti ada pas di puncak
Berapa kecepatan? 0. Ya, kita akan mencari tinggi maksimum berarti mencari ketika di puncak. Maka kecepatannya ini 0. 0. Kecepatan awalnya adalah V0 sin alfa. Ini ya. V0 sin alfa. Kemudian plus 2. Karena ini kan proses naik. Kalau proses naik berarti G-nya sebagai perlambatan. Nanti min G, ini J dot H J. J dot J itu 1. Maka hilang. Ya. Masih diingat ya. Dot, perkalian dot produk. Jadi J dot J nanti hasilnya 1. Nah, yang ini sudah 1. Ini sama dengan 1. Nah, maka nanti ini ada 0. Ini ada V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2GH maksimum, tinggi maksimum. Ya. Ini pindah ruas kiri, ada 2GH maksimum, kemudian ada V0 kuadrat sin kuadrat alfa, maka H maksimum nanti adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Mungkin kalau ketika kalian membaca buku ada rumus langsung jadi seperti ini, asalnya dari sini, gitu ya. Tinggi maksimum langsung ini, misalkan gitu ya. Maka sebenarnya asalnya dari persamaan 3 persamaan tadi, gitu ya. Kita memilih mana yang sesuai. Jadi seperti cara-cara cepat itu langsung ini dan sebagainya, itu asalnya juga dari 3 rumus tadi. Ini adalah tinggi maksimum. Lalu berapa waktu untuk mencapai tinggi maksimum? Gitu ya. Kita mencari waktu. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Ini tadi sudah jelas ya. Sekarang waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Oke. Bisa hadapkan ke sini biar terlihat. Sekarang mencari waktu. Waktu sampai tinggi maksimum. Waktu untuk sampai hal maksimum, gitu ya. Maka kalau mencari waktu itu kan cari rumus yang ada T-nya. Yang ada T-nya kan rumus pertama dan rumus kedua, ya. Nah, maka nanti biar mudah pakai ini aja. VT Y sama dengan V0 Y plus G kalikan T, gitu ya. Jadi VTY-nya di puncak itu 0. Ini ada V0 sin alfa J, gitu ya. Jadi min G J kalikan T. Nah, berarti ini pindah ke ruas kiri ada GT sampai puncak, gitu ya. GTP. GTP itu berarti T sampai puncak. Ada arah J sama dengan V0 sin alfa J. Ini ada J-nya, berarti kita ambil cukup yang ini saja. Ada GT puncak sama dengan V0 sin alfa. Jadi waktu untuk sampai puncak, itu nanti adalah T puncak, ini adalah V0 sin alfa, V0 kalikan sin alfa, gitu ya, per G. Jadi ini rumus yang kedua. Jadi waktu untuk naik sampai puncak. Kalau waktu jadi waktu naik dan waktu turun sama dengan syarat apa? Sejajar, ya. Jadi untuk posisi sejajar dari awal misalkan gerakannya ini ya. Gerakannya misalkan kita gambarkan sini. Untuk posisi yang sejajar ini ya. Maka ini puncak, ini adalah maksimum. Maka nanti untuk T dari sini ke sini, T naik, nanti sama dengan T untuk turun. T naik sama dengan T turun. T itu sampai puncak, itu juga T naik ya. Jadi T naik sama dengan T turun. Jadi nanti ada T naik sama dengan T turun. Tapi perlu diingat-ingat ya. Diingat-ingat syaratnya apa? Sejajar. Kalau nggak sejajar, berarti nggak sama. Gitu ya. Karena masih pada turun lagi gitu ya. Oke. Itu dengan syarat sejajar, maka T naik dan T turun sama. Nah, kemudian kita akan mencari
jarak mendatar terjauhnya. Berapakah X-nya ini? Atau SX gitu ya. SX maksimumnya. Gitu kan? Nah, ini. Jarak mendatar terjauh. Pada jarak mendatar atau gerak horizontalnya, tadi GLB atau GLBB? GLB. Kalau GLB, karena ini GLB, maka SX sama dengan V0X kalikan TX. Ya. SX, V0X kan berarti ada V0 cos alfa. TX berarti adalah T naik plus T turun. Karena ini adalah naik, turun, baru sampai sini. Gitu ya. Kalau hanya T naik saja, dia belum sampai yang terjauh, masih separuh jalan. Ya. Nah ini. Dan T naik dan T turun itu ini sama. V0 sin alfa per G. Ini adalah T naik. T turunnya juga sama. Berarti kalau ditambahkan jadi 2 kali gitu ya. Maka nanti ada V0 cos ya. V0 cos alfa ditambah 2 kali V0 sin alfa per G. Dikalikan, ini hasilnya adalah V0 kuadrat ya. V0 kali V0 kuadrat. Kemudian ada 2 cos alfa sin alfa per G. Nah, itu. Nah, sekarang ini adalah identitas trigonometri. Nanti diajarkan di matematika, gitu ya. Jadi kalau menemukan 2 cos alfa sin alfa atau 2 sin alfa cos alfa, sudutnya sama ini, alfa alfa, beta beta gitu ya. Maka nanti 2 cos alfa sin alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Ini ya. Identitas trigonometri. Dicatat ya, diingat-ingat nanti. Jadi ini. Nanti di matematika kan diajari kelas 11 mungkin atau kelas 10 semester depan mungkin ya. Nah, berarti ini boleh dituliskan sebagai V0 sin 2 alfa per G. Nah, ini adalah jarak mendatar terjauh. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah nilai sinus paling tinggi itu berapa? Nilai sinus paling tinggi. Kalau lupa coba buka catatan yang lalu. Nilai sinus paling tinggi. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. Kemudian kalau sin 30. Sin 30? Ya, setengah. 45? 60? Nah, berarti adalah sudutnya 90. Jadi nilai sinus tertinggi adalah 1. Sudutnya berapa? 90. Nah, maka nanti paling jauh gitu ya. Di antara sudut-sudut yang ada, nilai paling jauh itu ketika nilai sin 2 alfanya sama dengan 1. Ya. Maka SX terjauh jika sin 2 alfa sama dengan 1. Ya kan? Berarti 2 alfa sama dengan berapa? 90. Berarti alfa sama dengan 45. Inilah yang dipakai di olahraga itu. Tolak peluru, lempar lembing. Asalnya dari sini. Ya. Sudutnya harus 45 derajat karena nanti akan diperoleh SX paling jauh di antara sudut-sudut yang lain. Gitu ya. Jadi kalau misalkan masukkan sudutnya 30 gitu, nanti tidak akan sejauh dengan yang ini. Karena nanti kan sin 60 setengah kali 3, ya. Kalau misalkan alfanya 60, ya nanti dia akan kecil lagi gitu ya. Semakin mendekat, tapi hal maksimumnya makin tinggi. Jadi kalau yang dari sini semakin besar sudutnya, maka ketinggiannya semakin besar. Ya.
Jadi kalau alfanya 90 kan 1. Semakin besar, tapi SX-nya 0. Didorong ke atas, tidak ke sana, jatuh lagi ke sini nanti, gitu ya. Nah, nanti misalkan kalian ada yang, misalkan salah satu ada yang ke TNI gitu ya, terus latihan menembak pakai meriam, jangkauannya, misalkan posisi meriam dengan sasaran itu 2 km, gitu ya, misalkan ya. Terus tembakan meriam pada sudut 45 derajat hanya bisa menjangkau 1,8 km. Biar sampai sasaran berarti bagaimana? 45 derajat hanya sampai 1,8. Tapi jarak meriam ke sasaran 2 km. Bisa menembakkan di situ? Tidak mungkin, karena sudut 45 derajat saja hanya sampai 1,8. Berarti meriamnya harus digeser, didekatkan lagi. Itu ya. Nah, kecuali kalau seperti ini. Sasarannya 2 km. Pada sudut 45 derajat, meriam bisa menembakkan 2,5 km. 45 derajat. Berarti untuk bisa sampai, bagaimana caranya? Meriamnya perlu digeser apa tidak? Tidak perlu. Cukup mengganti sudutnya. Berarti pakai sudut di bawah 45 atau sudut di atas 45. Sehingga nanti jarak mendatarnya adalah 2 km itu, gitu ya. Kalau 45 kan tadi 2,5 km, ya. Jadi ketika 45 derajat dia 2,5 km, tapi ketika di bawah itu bisa sampai 2 km, gitu ya. Kemudian melihat di depannya, pakai sudut di bawah 45 atau di atas 45 ya, gitu ya. Lihat depannya dulu, depannya nek rumah-rumah apa enggak? Kalau ada rumah-rumah ya jangan sudutnya di bawah 45, nabrak rumah nanti, enggak sampai sasaran, gitu ya. Misalkan meriamnya posisi di sini, kemudian sasaran berada di jalan Juanda sana, gitu ya. Depan kan ada gedung, ada rumah yang tinggi. Maka lihat tembakannya, sudutnya yang tinggi, di atas 45, nanti yang jangkauannya hanya 2 km. Kan bisa dicari, gitu ya. Nah itu pakai perhitungan. Ya. Jadi di YouTube lihat aja, ketika TNI atau tentara dari luar negeri itu ya, banyak nanti menembakkan yang, apa dia, mortir itu ya. Itu kan tembakan, dan nanti sudutnya diatur lagi, gitu ya. Sasarannya di mana. Nah, itu. Jadi perlu pengetahuan ini tentang gerak parabola. Oke, silakan ini dicatat dulu, boleh. Difoto juga boleh. Yang kiri sudah ya. Oke, yang kiri kita bahas. Soal ini contoh. Ya. Ini sebuah peluru ditembakkan dengan elevasi 37 derajat dan kecepatan awal kecepatan awal 30 meter 30 sekon. Kemudian tentukan yang pertama tinggi maksimum. Dan yang kedua waktu mencapai puncak. Kemudian yang ketiga jarak mendatar
maksimumnya. Ini ya, jarak mendatar maksimum. Oke. Untuk soal ini, nah kalau digambarkan, seperti ini, ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat. Oke, V0-nya berapa tadi? 30 meter per sekon. Kita cari maksimum. Ini ya. Dan nanti adalah ini, SX, jarak terjauh mendatarnya yang bisa dicapai. Nah, kalau kondisi nanti V0X berarti adalah V0 cos 37. Gitu ya. Kemudian untuk V0Y ini adalah V0 sin 37. Nah, sekarang kita akan mencoba yang pertama ya, tinggi maksimum. Untuk mencari tinggi maksimum, berarti kita akan menggunakan tinjauan pada arah sumbu apa sumbu? Ya, jadi nanti kita menggunakan acuan ini. Yang mendatar itu adalah sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Berarti untuk yang pertama, kita tinjau sumbu Y. Mencari tinggi maksimum. Tinggi maksimum berarti pada saat itu kecepatannya berapa? 0. Jadi kita menggunakan persamaan yang ketiga tadi. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2G maksimum gitu ya. Ini 0. Kemudian V0-nya adalah V0 kuadrat sin 37 kuadrat gitu ya. 10. Nah, ini min ya. Oke, kalikan H maksimum. Ini 0, V0-nya adalah 30 atau kuadratnya bisa dikeluarkan dulu gitu ya. Harus ingat 3/5. Bandingannya 5 ya. Nah, ini kuadrat min 20H. Berarti H sama dengan ini kan 30 bagi 5, 6. 6 kali 3, 18. Kuadrat per 20. Atau bisa tuliskan ini. 18 per 20 gitu ya. Jadi nanti ini bisa biar mudah. Dibagi. Ini 5 bagi 4, ini berarti tinggal 9, ini 9. Masing-masing bagi 2 ya. Berarti ini ada 81 per 5. Berapa meter tadi? 16,2 meter. Jadi tinggi maksimumnya adalah 16,2 meter. Oke, itu tinggi maksimum. Kemudian waktu untuk mencapai puncak tinjauan sumbu Y. Untuk mencari waktu sampai puncak, berarti kita pakai persamaan yang ada T-nya gitu ya. Jadi pakai persamaan pertama saja, lebih mudah gitu ya. Jadi yang kedua, VT Y sama dengan V0 Y plus GT. Ini adalah 0 karena puncak ya. V0 Y-nya adalah V0 sin 37 arah J gitu ya. Kemudian ini adalah min 10 J kalikan T. Nanti J-nya kita lewati saja. Ini ada 10 T J sama dengan V0-nya adalah 30 kali 3 per 5 J. Berarti ini ada 10 T sama dengan 18. Jadi T sama dengan 1,8 sekon. Ya. 1,8 sekon. Waktunya ini kan waktu untuk sampai puncak. Kalau waktu untuk turun
Waktu naiknya 1,8, waktu turunnya berapa? Juga sama. Kalau ini mendatar, ya sejajar. Ya, kalau ini sejajar seperti ini, maka waktu naik dan waktu turunnya sama. Jadi nanti ada T naik sama dengan T turun sama dengan 1,8 sekon. Baru untuk menjawab yang ketiga. Sx sama dengan V0x kalikan T. Gitu ya. Oke, Sx-nya yang akan kita cari. V0x-nya adalah V0 cos 37 kalikan T-nya, Tx, berarti T naik plus T 2 kali T naik. Joko T naik, enggak pakai itu turun sama saja, kan nilainya sama, ya. Kenapa kok 2 kali? Karena T naik ditambah T turun. Jadi waktu dari sini ke sini sama saja dengan waktunya naik dan waktu untuk turun. Nah, sama. Jadi nanti V0-nya ini 30, cos ini 4/5 kalikan 2 kali 1,8. Berarti berapa ini? 24. Ya, kalikan 2 kali 1,8. Berarti ini 48 kali 1,8. Berapa? Nanti silahkan dihitung. Jadi misalkan 48, 1,8, 64, 32, 38, berapa? 8. 86 ya. Jadi adalah 86,4 meter dari titik asal penembakan. Nah, silakan ini dicatat, boleh. Difoto juga boleh. Itu contoh ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu gitu ya. Baik, tapi untuk sementara kita cukup sampai di sini dulu. Minggu depan membahas soal-soal, gitu ya. Terus minggu depannya lagi masuk ke bab yang baru. Terus jangan lupa nanti di rumah mengerjakan kuis yang gerak lurus itu ya. Semuanya dikerjakan untuk membantu misalkan ada nilai yang kurang, gitu ya. Biar nanti nilainya di rapot tidak sampai di bawah 75, gitu ya. Jadi kuis-kuis itu bisa dikerjakan 2 kali. Jadi untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.